Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SPH dan Classy People? Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia ya dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Semen Padang Hospital. Tentunya di podcast kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dengan narasumber yang kita profesional itu dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat, Semen Padang Hospital. Ada saya Bimo Alvaro dan kita bakal ngobrolin tentang hal yang benar-benar apa ya, concern dari masyarakat nih dan tentunya kita pengen ngasih semacam penjelasan untuk Anda di episode kali ini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait dengan tema kita kali ini, kita pengen kenalan dulu sama dokter yang sudah hadir bersama kita. Ada Dokter Windy Sylvia, dokter umum Semen Padang Hospital. Ini dia. Assalamualaikum Dokter Windy. Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Dok ya. Nah, Dok, kita di episode kali ini ngebahas tentang vaksin nih, Dok. Ya. Karena ini benar-benar hal yang sudah familiar, yang sudah kita dengar, apalagi sejak pandemi COVID-19, vaksin menjadi kuncian untuk bisa ngebantu kita berkegiatan sehari-hari gitu ya. Dan sedikit informasi nih untuk sahabat SPH dan Classy People, vaksin itu adalah salah satu upaya untuk pencegahan penyebaran dari infeksi yang efektif karena sifatnya mampu melindungi secara spesifik. Contohnya dari ya COVID-19 kita bisa berkegiatan dan ngebantu kita sampai akhirnya kita bisa berdamai, bisa berdampingan dengan COVID-19 itu sendiri. Tapi vaksin itu apa sih ya, Dok ya? Dan tentu gimana sih kriteria dari vaksin-vaksin yang sudah ada. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kita pengen kenalan dulu sama Dokter Windia karena ini first time banget nih Ya, menjadi tamu kita di betul. podcast SPH gitu ya. Kenalan dulu, Dok, singkat, padat dan juga jelas. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Windy Sylvia, dokter umum Semen Padang Hospital. Wah, keren banget nih. Kalau boleh tahu dokter sudah berkarir di SPH sudah berapa lama, Dok? Kurang lebih 2 tahun ya, Hmm. cukup lama dan nyaman di sini. Gitu. Oke, nah kita udah kenalan sama Dokter Windy Sylvia, dokter umum Semen Padang Hospital dan kita bakal ngobrol terkait dengan vaksin. Nah, Dok, sebenarnya tuh vaksin dari segi medis itu apa sih, Dok? Jadi vaksin itu merupakan imunisasi aktif ya. Jadi pada umumnya kan masyarakat taunya vaksinasi imunisasi itu sama ya. Mhm. Ya, padahal sebenarnya imunisasi itu dia dibagi menjadi dua, ada imunisasi aktif dan juga pasif. Imunisasi aktif itu kekebalan yang bisa kita dapatkan pada saat kita sembuh dari suatu penyakit. Baru kita dapat kekebalan itu. Mhm. Dan juga kita bisa dapat kekebalan itu dari vaksinasi. Jadi vaksinasi itu merupakan imunisasi aktif. Oke. Nah, jadi cara pemberian imunisasi itu ada yang ditetes, ada yang disuntikan juga. Jadi vaksin ini berisi virus atau bakteri yang sudah dimatikan atau virus bakteri yang dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit bagi yang menerima vaksin tersebut, tapi cukup mampu untuk merangsang terbentuknya antibodi atau kekebalan tubuh kita. Mhm. Itu vaksin. Saya tuh pernah ngelihat animasi nih, Dok, terkait dengan vaksin COVID-19 di mana animasinya ini menjelaskan si vaksin tadi itu menjadi semacam tentara di dalam tubuh Betul. kita gitu ya, Iya, iya. membuat semacam pertahanan tubuh agar nantinya kalau misalnya si virus yang atau mungkin infeksi yang aktifnya masuk itu bisa langsung dihajar gitu ya, Iya, Dok ya. betul sekali. Oke, itu dia tuh sahabat SPH dan Classy People. Dan salah satu kegunaan vaksin adalah menjadi semacam tentara dalam tanda kutip gitu ya, Dok ya. Apakah ada manfaat-manfaat lain dari vaksin, Dok? Ya, itu salah satu yang paling penting ya. Jadi pada umumnya orang itu mendapatkan kekebalan tubuh Hmm? itu harus merasakan sakit dulu, sembuh, baru muncul kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut. Nah, dengan vaksinasi ini kita bisa mendapatkan kekebalan itu tanpa harus merasakan sakit terlebih dahulu. Ya, jadi vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu akan merangsang sel imunitas tubuh untuk membentuk antibodi. Nah, yang seperti Abang bilang tadi, antibodi itu dia seperti tentara, seperti pasukan di dalam tubuh kita yang nanti bisa bersiap untuk melawan suatu penyakit ketika dia datang. Oke, itu dia penjelasan dari Dokter Windy terkait dengan kegunaan vaksin nih sahabat SP dan Classy People. Kita lanjut ya, tentunya masih dengan ngobrolan vaksin. Itu sudah dijelaskan bahwasannya ada semacam tentara dalam kutip nih Classy People dan juga sahabat SPH. Tapi kita pengen tahu nih, kapan sih seseorang mulai bisa mendapatkan vaksin? Tadi dokter bilang gak harus sakit dulu nih biar bisa dapetin vaksin. Apakah ada semacam kategori, syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang baru bisa mendapatkan vaksin? Oke. Jadi untuk memulai mendapatkan vaksin itu seperti yang kita tahu dari bayi pun kita sudah dapat vaksin. Oke. Ya, sudah dapat vaksin. Bayi baru lahir sudah dapat vaksin, apalagi ini merupakan program pemerintah ya yang diwajibkan untuk anak-anak ya. Ada yang imunisasi dasar atau vaksinasi dasar yang harus dilakukan. Oke. Nah,
bayi baru lahir, karena pada bayi baru lahir juga kan baru dapat antibodinya dari ibunya, dan itu cuma bertahan paling mingguan atau bulanan saja, sehingga butuh vaksinasi untuk menjaga dia. Nah, yang kedua itu adalah orang dewasa yang dulunya belum pernah vaksin waktu kecil. Oke. Itu bisa, pada prinsipnya vaksin itu adalah lanjutan dari vaksin anak-anak, vaksin dewasa itu. Jadi maupun dewasa boleh tetap divaksin. Yang ketiga itu adalah orang dewasa yang sekarang banyak ya mengidap penyakit kronik seperti gula, diabetes ya, ada penyakit jantung, penyakit ginjal, itu rentan terhadap infeksi dan itu boleh mulai vaksinasi juga boleh. Oke. Ada lagi misalnya pada orang-orang dengan alasan tertentu, misalnya traveling atau perilaku yang beresiko tinggi, ataupun pada pekerjaan yang beresiko tinggi ya, seperti tenaga medis, itu cukup beresiko karena terpapar infeksi ya setiap hari biasanya. Oke, berarti nggak harus dalam lingkup penyakit, tapi kalau berkegiatan juga harus divaksin ya dok ya? Betul. Oke, apalagi kalau misalnya tadi dokter bilang bayi yang baru lahir harus bisa segera divaksin, yang bekasnya ada di sini ya dok ya? Ya betul, Gitu ada dari dia. paha juga, Di paha ada bekasnya juga ya. gitu loh ya. Dan vaksin yang seperti dokter bilang nggak harus disuntik tapi juga ada yang bentuk tetes. Nah menarik nih, bentuk tetes kayaknya masih belum familiar kita temukan nih sahabat SP dan Classy People. Kalau boleh dijelaskan vaksin dalam bentuk tetes itu seperti apa nih dok? Kalau vaksin tetes itu biasanya polio ya, pada anak-anak. Udah umum sebenarnya. Umum ya? Tapi biasanya pada anak-anak dapatnya. Seperti itu. Kalau misalnya ada juga sih yang dalam bentuk yang diminum juga ada, cuman jarang sekali. Itu biasanya vaksin tifoid. Oke. Tifoid kayak vaksin tipes, cuman jarang. Banyakan yang suntik sih. Banyakan yang suntik ya dok ya. Oke, kita harapkan mungkin untuk Anda yang punya fobia jarum bisa berangsur mulai berdamai dengan si jarum tadi nih, biar bisa mendapatkan vaksin dewasa karena menjadi follow up dari vaksin bayi Anda nih ya, sahabat SP dan Classy People. Nah, dokter melihat dari pengalaman di lapangan, apakah sulit untuk meyakinkan masyarakat untuk bisa segera vaksin? Sebenarnya dari penelitian sendiri itu 95% penelitian itu menyatakan bahwa efek samping dari vaksin itu sebenarnya ringan. 95% itu sudah dipastikan 95% itu ringan. Paling terasa nyeri ya pada lokasi penyuntikan, itu wajar sekali, namanya ditusuk jarum pasti nyeri. Nah, 5%-nya itu biasanya efeknya sistematik. Sistematik itu seperti demam. Kalau demam itu ya bisa kita anggap itu sebagai respon vaksin itu bereaksi. Biasanya itu demamnya juga nggak lama, 48 jam paling lama. Itu bisa juga kita bantu dengan obat penurun panas biasa. Jadi nggak ada perlakuan istimewa lain-lain. Dan juga kalau sebelum vaksin itu pasti ada konsultasi ke dokternya juga ya. Jadi nanti dokter yang akan menilai cocok tidak untuk mendapatkan vaksin tersebut gitu. Ada penilaian-penilaiannya juga. Oke. Jadi nggak perlu khawatir. Berarti nggak serta-merta pengen vaksin, ya saya pengen ikutan vaksin, tapi harus ada kriterianya juga ya Iya dok? betul, dan Oke. harus sehat tentunya, harus sehat. gitu ya. Kalau rasanya ada batuk-batuk tinggi jangan dipaksain dulu, apalagi rasanya aduh agak demam nih, jangan dipaksakan dulu, harus sehat. Harus sehat gitu ya. Apalagi mungkin di saat pandemi kita selalu dengar yang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Seperti yang dokter jelaskan juga, ini merupakan salah satu bentuk respon tubuh ya dok ya? Iya betul. Oke, tapi ada juga nih KIPI atau mungkin respon tubuh ini yang bahkan sampai ke pegel, sampai ada demamnya itu kayak, aduh ngerasa demamnya itu beda dari yang lain. Apakah ini harus harus ditalangi atau mungkin di cover dengan pengobatan tertentu nih dok? Iya, kalau misalnya KIPI biasanya kan ringan ya, KIPI tertentu biasanya pada umumnya ringan, dia bisa diatasi dengan obat demam di rumah aja juga cukup. Oh, berarti di combo nggak masalah ya dok? Iya, kalau Vaksin dan pegel, obat? iya Oke. nggak masalah. Kalau misalnya memang ada efek demamnya ya, kalau misalnya nggak demam, ada beberapa orang yang tidak demam malah. Jadi KIPI itu tidak selalu terjadi sebenarnya. Kalau pegel-pegel, nyeri bisa dibantu dengan kompres air dingin biasanya, dan akan hilang sendiri. Wah, itu dia. Seiring berjalannya waktu ya, rasa sakit tadi bakal hilang nih. Seperti rasa rindu. Oke deh dok, tapi kita pengen tahu nih, vaksin dewasa. Ini cukup unik, karena saya belum pernah dapat vaksin dewasa gitu loh. Apakah ada penyakit atau mungkin bentuk vaksin yang bisa didapatkan lebih dari satu kali nih dok? Jadi untuk vaksin itu ada masanya ya. Ya, jadi semakin lama dia
akan semakin menurun biasanya dan harus booster lagi, booster lagi. Nah, itu biasanya ada namanya vaksin influenza, itu pada dewasa bisa diberikan setiap setahun. Per tahun. Jadi setiap 1 tahun nanti divaksinasi lagi karena pada influenza itu virusnya itu gampang sekali bermutasi. Jadi setiap tahun itu pasti ada varian baru lagi dari virus-virus influenza. Nah, jadi harus diulang per tahun biasanya. Nah, kalau misalnya ada vaksin tipes ya, tifoid itu bisa diulang per 3 tahun. Bagi yang suka kuliner itu kalau bisa vaksin tifoid supaya nggak gampang mencret, gak gampang terkena penyakit tipes itu yang disebabkan oleh Salmonella typhi itu bisa mengganggu saluran pencernaan biasanya. Ya. Atau misalnya kalau misalnya mau pergi umroh atau haji itu bisa dengan vaksin meningitis itu per 2 tahun biasanya. Kalau misalnya sekarang udah umroh, udah vaksin 2 tahun lagi atau 3 tahun mau umroh lagi harus vaksin ulang lagi gitu. Karena kekebalannya harus di booster terus. Itu ya, apalagi ya banyak juga gerakan-gerakan jangan jajan di luar sekolah. Ternyata ada alasannya dok ya, karena gak bisa makan yang sembarangan. Apalagi untuk Anda yang suka kulineran tadi sudah dibilang sama dokter Windy harus divaksin juga. Oke dokter Windy, kita udah dapet nih semacam insight ya terkait dengan vaksin nih dokter. Nah kita pengen tahu juga nih penyakit apa aja sih yang memerlukan vaksin untuk bisa kita cegah penyebarannya? Ya, kalau untuk penyebaran penyakit itu bermacam-macam ya. Nah, ada lewat udara, lewat dahak ya, lewat makanan, minuman dan sebagainya, lewat darah juga bisa. Nah, jadi vaksin-vaksin yang sudah diciptakan itu udah mencakup semuanya sebenarnya. Jadi tergantung kebutuhan kita apa. Ya, misalnya seperti kayak tadi vaksin tifoid itu bagi yang suka kuliner misalnya, atau vaksin hepatitis A juga ada. Itu kan penularannya melalui makanan atau minuman. Itu bisa dilakukan vaksin tifoid atau hepatitis A. Lalu misalnya ada yang mau pergi umroh atau pergi haji, itu dilakukan vaksin meningitis. Ya, nggak menutup kemungkinan juga untuk divaksin influenza atau vaksin pneumonia karena gejalanya cukup berat sehingga akan mengganggu ibadah pastinya di sana. Apalagi kalau misalnya pneumonia atau radang paru itu minimal harus dirawat karena gejalanya berat, sampai demam sampai menggigil, bisa juga batuk-batuk hebat, sesak napas hingga nyeri dada. Jadi biasanya itu dirawat dan karena kita mencegah itu lebih baik juga divaksin pneumonia. Nah, bisa juga kalau misalnya ada juga yang minta misalnya mau ke suatu negara itu juga ada syarat-syaratnya juga minta misalnya ke Afrika, misalnya mau traveling ke Afrika itu ada juga vaksin yellow fever dan macam-macam. Nah, kalau misalnya bagi tenaga medis itu diwajibkan untuk vaksin hepatitis A karena risiko tertusuk jarum karena penularannya melalui darah biasanya. Melalui darah, melalui cairan tubuh itu biasa diwajibkan. Jadi penyebarannya bisa sedikit ya kalau misalnya sudah memvaksin itu. Kalau dokter Windy gimana nih, udah divaksin belum? Sudah, kalau vaksin tentu saja sudah. Hepatitis A udah ya? Awal-awal masuk terjun ke dunia kerja itu diwajibkan kalau kami untuk vaksin hepatitis B, hepatitis A, bahkan banyak sih. Banyak ya dok ya? Oke. Nah dok, kita juga ada nih semacam mungkin bagi sahabat SPH dan juga Classy People seperti yang sudah dibilang, kalau punya rencana untuk keluar negeri seperti ada S2-nya atau melanjutkan pendidikannya dengan syarat-syarat vaksin ya harus dilengkapi dari sekarang. Jangan sampai ntar keteteran menuju impian Anda untuk melanjutkan pendidikan atau apapun itu ya. Jadi silakan simak lagi penjelasan dari Dr. Windy. Oke deh. Nah, dari dokter pribadi punya pengalaman unik gak dok ketika memvaksin orang gitu atau pasien? Kalau unik sih enggak ya. Biasanya ada beberapa permintaan yang cukup mengejutkan seperti misalnya yang mau berkuliah ke luar negeri. Biasanya ada itu yang kemarin pasien mau sekolah ke Amerika, dia diminta vaksin campak malah. Vaksin untuk anak-anak atau vaksin cacar air juga diminta waktu itu. Ternyata tidak menutup kemungkinan memang vaksin anak-anak itu juga dibutuhkan juga pada saat dewasa. Nah, sebagai syarat untuk sekolah di sana. Dan banyak sih, ada yang mau kemana-mana juga banyak vaksin yang dilakukan. Berarti memang vaksin ini cukup efektif untuk mencegah suatu penyakit. Oke, mencegah
lebih baik daripada mengobati. Betul, kalau bisa dicegah kenapa harus menunggu diobati? Betul, kalau misal diobati ya budgetnya gede gitu ya sahabat SP dan Classy People. Tapi Dok, kalau misalnya kita lihat dari perspektif yang berbeda, kalau misalnya ada orang yang tidak punya riwayat penyakit apapun dan melakukan vaksinasi, apakah dipastikan orang ini bakal sakit nih sesuai dengan vaksin yang mereka terima gitu loh Dok? Oh tidak, itu tidak betul ya, tidak tepat ya. Bahkan malah bagusnya ketika kita sehat itu kita divaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit yang kita hadapi sehari-hari seperti tadi misalnya kita makan yang nggak jelas, misalnya dapurnya bersih atau tidak kan Wah. itu nggak tahu ya, atau sayurnya lupa dicuci nih sama penjualnya kayak gitu, itu mengandung misalnya bakteri, itu bisa masuk ke tubuh kita kalau kita tidak punya pertahanan yang baik, kekebalan yang cukup optimal, itu kita bisa jatuh sakit seperti itu. Oke. Baik, sahabat SPH dan Classy People, sebelum kita sudahi kebersamaan kita di podcast SPH kali ini, kita pengen denger ya sedikit closing statement dari Dr. Windy terkait dengan vaksin. Silakan dokter. Ya. Jadi vaksin itu berperan penting untuk mengoptimalkan respon tubuh kita terhadap suatu penyakit ya. Nah, jadi kalau bisa dibilang vaksinasi ini juga merupakan bagian dari hidup sehat di samping diet ataupun olahraga, apalagi vaksin ini juga memiliki perlindungan spesifik. Kalau misalnya kita olahraga, minum vitamin itu kan perlindungannya secara umum untuk menghindari penyakit. Nah, kalau misalnya vaksin dia mempunyai perlindungan lebih spesifik, misalnya kita tidak mau kena penyakit ini, ada vaksinnya, misalnya hepatitis B untuk hepatitis B seperti itu. Dan juga ya itu tadi kalau misalnya bisa dicegah kenapa harus menunggu diobati dulu. Betul, Ya, sesimpel itu ya. iya. Mungkin editor bisa bilang ini, kan bisa diedit, mencegah lebih baik daripada mengobati. Mengobati, Itu dia. Yang penting kita pengen ngajak sahabat SP dan Classy People, yuk vaksin ya. Yuk vaksin, di SPH juga lengkap vaksinnya, bisa di sini juga bisa untuk konsul ke dokter dulu yang misalnya masih ragu-ragu, pasti akan dijelaskan tentang kelebihan kekurangan vaksinnya, efek sampingnya dan lain, bisa bertanya sama Semuanya dokter. aman. Semuanya. Oke, keren banget obrolan kita di episode kali ini sahabat SP dan Classy People. Itu dia ya, obrolan kita terkait dengan vaksinasi sudah dijelaskan oleh Dokter Umum Semen Padang Hospital Dr. Windy Sylvia. Nantikan episode selanjutnya, itu dia obrolan kita tentang manfaat vaksinasi dan tentunya Anda bisa kulik langsung dan juga lihat-lihat episode sebelumnya. Masih banyak juga nih episode-episode yang bisa Anda cermati dan tentunya ini bukan akan jadi terakhir untuk Dr. Windy, bakal ada episode-episode selanjutnya nih Dok. Oke dia. Untuk itu saya Bimo Alvaro mewakili narasumber kita yang luar biasa, pamit undur. Assalamualaikum and then see you.